Oke, kita semua suka makan ikan kan? Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik sepotong ikan di piring kita itu, ada sains yang rumit banget loh. Nah kali ini, kita bakal bongkar cetak birunya budidaya ikan modern. Dan ini penting banget buat makanan yang kita santap sehari-hari. Jadi, gimana sih ikan yang ada di piring kita itu sebenarnya dibudidayakan? Perjalanannya dari tambak sampai ke meja makan, wah itu jauh lebih kompleks dan ilmiah dari yang mungkin kita bayangkan. Nah, coba lihat. Di satu sisi, ini yang kita mau. Tambak yang bersih, rapi, produktif. Kelihatan ideal banget kan? Tapi, di sisi lain ada resiko ini nih. Pencemaran, praktek yang asal-asalan. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa selalu dapat yang bagus dan menghindari yang buruk? Jawabannya simple, kuncinya ada di cara yang benar. Karena ternyata ada loh metodologi yang jelas, sebuah sistem yang emang dirancang buat menghindari risiko-risiko tadi dan dapat hasil yang ideal. Ini bukan soal hoki-hokian, ini sains. Oke, siap. Yuk kita bedah langsung cetak biru ini. Jadi, ini tuh isinya serangkaian standar yang dibuat khusus buat ngejamin praktik budidaya ikan itu aman dan juga berkelanjutan. Kalau di Indonesia, standar ini namanya CBIB atau Cara Budidaya Ikan yang Baik. Anggap aja ini semacam buku resep atau panduan buat para petambak. Tujuannya biar bisa menghasilkan ikan terbaik sekaligus ngejaga kesehatan ikan dan lingkungan sekitarnya. Nah, CBIB ini nggak ngawang-ngawang. Dia dibangun di atas 4 pilar utama. Masing-masing pilar ini penting banget. Kalau semuanya kokoh, baru deh jadi fondasi budidaya yang bertanggung jawab. Yuk kita bahas satu-satu. Pilar pertama, dan ini titik awalnya. Segalanya dimulai dari benih. Analoginya gampang deh, kayak bangun rumah, fondasinya harus kuat kan? Nah, di budidaya ikan, fondasinya ya kualitas benih atau ikan-ikan yang masih kecil itu. Terus, kenapa ini penting banget? Gini masalahnya, kalau dari awal kita pakai benih yang kualitasnya jelek, lemah, atau bahkan sakit, ya udah, seluruh siklus budidayanya bisa berantakan, tumbuhnya jadi lambat, dan yang paling parah, risiko wabah penyakit jadi tinggi banget. Nah, untuk mencegah itu, aturannya ketat banget. Pertama, benihnya harus dari tempat pembenihan yang udah punya sertifikat, namanya CPB. Artinya, tempat itu diawasi ketat kualitasnya. Kedua, benihnya wajib diuji di lab buat mastiin dia bebas dari penyakit-penyakit utama. Dan terakhir, semua dokumennya dari surat jalan sampai hasil lab harus tersimpan rapi. Jadi, semua bisa dilacak. Dan bagian paling kerennya, coba lihat deh, ini alat tes PCR portable. Iya, bener banget. Ini teknologi yang sama kayak buat tes COVID. Teknologi canggih, ini sekarang dipakai langsung di lapangan. Gunanya, buat ngecek benih ikan itu bebas virus atau bakteri berbahaya sebelum mereka masuk ke tambak. Ini namanya pencegahan penyakit di level molekuler, canggih kan? Oke, pilar kedua. Ada pepatah, you are what you eat kan? Ternyata itu berlaku juga buat ikan. Jadi sekarang kita ngomongin soal pakan. Ini penting banget. Pakan itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, dia sumber kehidupan, nutrisi utama. Tapi di sisi lain, kalau nggak ditangani dengan benar, pakan justru bisa jadi pembawa malapetaka. Penyimpanan yang lembab bisa bikin jamuran, hama bisa bawa bakteri. Bahaya kan? Makanya aturannya pun sangat logis. Pakan harus terdaftar resmi, jadi kualitasnya terjamin. Pas ngasih makan juga harus efisien, biar nggak ada sisa pakan yang malah jadi sampah dan mencemari air. Dan soal penyimpanan, ini krusial. Harus kering, ventilasinya bagus, bebas hama, dan wajib pakai prinsip FFO, first expire, first out. Jadi pakan yang mau kedaluarsa dipakai duluan. Masuk akal kan? Nah, contoh prakteknya bisa kita lihat di sini. Simple banget tapi dampaknya besar. Lihat deh, karung pakannya ditaruh di atas palet, nggak nyentuh lantai langsung. Terus dikasih jarak dari dinding biar udara bisa muter. Ini hal-hal kecil yang jadi kunci buat mencegah kontaminasi. Pilar ketiga, rahasia air. Ini adalah rumahnya si ikan, tempat dia hidup, napas, dan tumbuh besar. Jadi jelas kualitas air ini jadi penentu antara sukses atau gagal panen. Bayangin aja, ikan itu 100% bergantung sama air di sekelilingnya. Kalau airnya jelek, misalnya oksigennya kurang atau amonianya ketinggian, ikannya langsung stres. Metabolismenya kacau, jadi malas makan, tumbuhnya lambat, dan paling parah, ya bisa mati.
Dan ngurusin air ini bukan kira-kira loh, ini ilmu pasti. Petambak modern itu kerjaannya memantau parameter-parameter ini terus-menerus. Oksigen terlarut harus di atas angka tertentu biar ikannya bisa napas dengan nyaman. pH harus stabil, dan amonia yang asalnya dari kotoran ikan itu sendiri harus dijaga super rendah, mendekati nol. Tiap angka di tabel ini itu kayak rapor kesehatan tambaknya. Terus, gimana cara ngelolanya? Ternyata ada prosesnya, nggak bisa asal masukin air. Jadi, air dari sumber itu ditampung dulu, terus diendapkan biar partikel-partikel padatnya turun. Habis itu dikasih aerasi, kayak dipompa udara gitu, biar oksigennya tinggi. Baru deh setelah dicek dan dinyatakan oke, airnya dialirkan ke kolam. Oke, benih udah bagus, pakan udah bener, air udah ideal. Sekarang pilar terakhir, pilar keempat, ini yang menyatukan semuanya, menjamin panen yang aman. Fokusnya adalah kesehatan ikan dan keamanan produk akhir buat kita, para konsumen. Nah, ini poin yang krusial banget. Sama kayak makhluk hidup lain, kadang ikan juga sakit dan butuh obat. Tapi kalau penggunaan obatnya, terutama antibiotik asal-asalan, ini bisa jadi bencana. Ada dua masalah besar. Pertama, sisa obatnya bisa nempel di daging ikan. Kedua, dan ini yang lebih serem, bisa menciptakan bakteri super yang kebal sama antibiotik. Coba perhatiin diagram ini. Simple tapi jelas banget. Waktu antibiotik dikasih, bakteri-bakteri biasa langsung mati. Tapi kalau ada beberapa bakteri mutan yang kebetulan kebal, mereka bakal bertahan hidup. Nah, karena nggak ada saingan lagi, bakteri kebal inilah yang akhirnya berkembang biak dan mendominasi. Hasilnya, muncul populasi bakteri baru yang udah nggak mempan lagi sama antibiotik tadi. Jadi, gimana dong cara pakai obat yang aman? Jawabannya ada di konsep masa henti obat, yang digambarin di grafik ini. Lihat kurva itu. Setelah obat dikasih, konsentrasinya di tubuh ikan kan naik, terus lama-lama turun. Nah, garis putus-putus itu adalah batas aman residu. Petambak yang benar harus nunggu sampai kadar obatnya turun jauh di bawah garis itu, baru boleh panen. Ini jaminannya kalau ikan yang kita makan udah bersih dari sisa obat. Jadi kalau kita rangkum, semuanya itu sebuah sistem. Untuk tiap input penting, benih, pakan, obat, semuanya ada aturannya. Ada syarat dari pemerintah, ada kontrol yang dilakuin petambak, dan yang paling penting, ada dokumentasinya sebagai bukti. Ini sistem saling cek, yang bikin semuanya bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan dari hulu ke hilir. Nah, sekarang Anda udah tahu cetak birunya. Jadi, lain kali pas beli ikan di pasar atau makan di restoran, coba ingat-ingat ini. Standar untuk budidaya ikan yang baik dan aman itu ternyata ada. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah makanan laut yang kita makan sudah memenuhi standar itu? Coba deh direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.